Kan. Terima kasih pimpinan. Yang saya hormati Pak Menteri Koperasi dan jajaran. Nama saya Nelson Wenda dari Provinsi Papua Pegunungan. Di sini pertanyaan saya kepada Pak Menteri. Selama ini kita tahu pemberdayaan koperasi di desa atau kampung, tetapi saya belum melihat ikon di desa tersebut terkait dengan pemberdayaan koperasi. Misalnya desa A, peternakan ayam, B, peternakan sapi, C, sayur-sayuran, dan lain sebagainya. Saya pikir ini menjadi catatan dan masukan saya kepada Pak Menteri untuk kita melihat di wilayah Papua. Papua ini ada 4 daerah otonomi baru. Kita di sana tidak bicara susu, Pak. Mungkin ini jadi catatan khusus untuk Pak Menteri dan jajaran. Terima kasih, Pak Menteri. Baik, terima kasih Pak Menteri. 2 orang lagi ya Pak Menteri, 2 anggota lagi. Baik, Pak Henok, setelah itu Ibu Kasita. Pak Henok silahkan. Izin pimpinan, Pak Menteri, Pak Wakil, dan seluruh jajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, saya Henok Puraro dari Provinsi Induk, Papua. Seperti itu. Pertama saya memberikan apresiasi kepada Pak Menteri, terutama untuk tanah Papua, untuk pendistribusian 9 bahan pokok, baik itu berada di kepulauan, di pegunungan, semua ditangani oleh koperasi. Jadi saya memberikan apresiasi untuk itu. Yang kedua, tadi dari Kementerian Koperasi khusus untuk makan siang gratis, ya, makan siang bergizi gratis, semacam roadmap pendistribusian 9 bahan pokok atau kebutuhan untuk itu. Karena faktanya di Papua hampir semua atau sebagian besar itu anak sekolahnya hari ini dari data terakhir itu kurang lebih 48.000 anak sekolah yang memerlukan makan siang gratis. Dia tinggal terpencil dan terpencar. Maka satu kata kunci yang boleh saya kutip dari Presiden adalah kolaborasi. Maka usulan saya adalah kolaborasi antara Kementerian Koperasi atau KL di tingkat pusat, sehingga itu bisa turun terus sampai ke daerah. Karena saat ini yang memberi makan gratis ini adalah dibantu oleh teman-teman dari TNI dan kepolisian. Seperti itu. Nah, yang berikut pasti dari teman-teman staf ahli sudah mengkaji tentang nutrisi dari buah merah. Ya, ini mungkin salah satu untuk mengatasi isi anak-anak sekolah yang berada di highland, di pegunungan yang tinggi. Mungkin yang di wilayah pantai, baik pantai utara maupun pantai selatan masih bisa terdistribusi dari pendistribusian yang ada. Nah, yang maksud saya tadi, apakah ada subsidi BBM terhadap pengangkutan untuk wilayah pegunungan? Karena ini tidak bisa dibicarakan oleh koperasi sendiri, tetapi harus lintas KL. Yang berikut, apakah ada rencana untuk bekerja sama dengan Freeport? Karena Freeport setiap hari itu memberi makan kurang lebih 13.000 karyawan. Dia mendatangkan susu dari Australia. Kenapa tidak ada tanggung jawab sosial CSR-nya paling tidak untuk anak-anak sekolah yang berada di wilayah selatan, Merauke, kemudian Timika sendiri dan ke arah
Papua Barat ini bisa dibicarakan karena mereka mendatangkan seluruh bahan makanan dari Australia dan setiap orang dihitung per kilokalori dengan teknologi yang sangat maju. Ini mungkin bisa dikaji. Demikian, waktu saya kembalikan. Demikian Terima pimpinan. kasih Pak Henok. Ibu Kasita silahkan. Ini penanya sesi kedua ya, setelah itu langsung direspon oleh Pak Menteri. Silahkan Bu Kasita. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang saya hormati Pak Menteri, Pak Budiari, yang saya hormati Pak Ferry Juliantono, beserta seluruh jajaran dari Kementerian Koperasi. Izin Pak, saya perkenalkan, saya Casita, saya dari daerah pemilihan Jawa Tengah, yang mungkin kemarin berdampak paling banyak dari susu perah. Ya, jadi di Boyolali itu memang dari kemarin itu didata ada sekitar 5 ton per hari itu yang dibuang. Seluruh Jawa Tengah itu total 15 ton per hari yang kita buang. Jadi tersebar di Banyumas 1,2 ton, kemudian di Kabupaten Semarang itu juga hampir 5 ton lebih juga, dan di Boyolali yang kemarin viral itu di KUD Mojosongo mungkin sudah didatangi oleh bapak-bapak semua. Ya, mungkin yang ingin saya tanyakan Pak, ini kan memang sekarang ini banyak impor yang masuk, dan itu pun bukan impor susu segar kan, tapi skim kan, ya bubuk. Dan itu secara hitungan per liternya, kalau saya kemarin diskusi, itu estimasi 3.500. Sementara bahan mentah kita, susu segar, itu sekitar 4.000 sampai 4.500 per liter. Nah, kemarin saya baca di salah satu statement dari Pak Menteri bahwa akan ada koperasi yang rencananya itu dengan teknologi yang ada akan mengubah dari susu segar menjadi susu skim. Nah, yang pertama saya mau tanyakan, apakah betul ada rencana seperti itu? Yang kedua, apakah kemudian ketika sudah menjadi susu skim, ini kan harga modalnya mahal nih ya, 4.000 sampai 4.500. Kemudian dengan dijadikan skim itu, apakah kita bisa bersaing dengan impor? Karena sepengetahuan saya ini impor kan 0% ya biaya masuknya. Artinya ketika masuk di Indonesia ini kan pasti jatuhnya murah gitu. Nah, ini pun yang tadi sempat disampaikan, ini memang kebijakan impor kita ini agak ya parah gitu. Yang saya kaget itu adalah Permendak 8 2024. Wah, itu kepala saya udah pening semua kan. Jawa Tengah tingkat penganggurannya tinggi, disuruh menurunkan tingkat pengangguran, tapi ada Permendak itu, udahlah kolaps lah kita kan. Iya. Jadi dengan dan ini pun dengan adanya kebijakan kuota impor, mungkin saya bisa sampaikan di sini bahwa kita mengalami penurunan baik itu secara kuantitas susu yang diproduksi setiap tahunnya, sampai jumlah susu perahnya, jumlah sapi perahnya itu turun, dan itu turunnya separuh dibandingkan dengan tahun 2019 yang lalu. Mungkin alasannya ada dampak COVID dan lain-lain gitu. Tapi kan 2023 sampai 2024 ini kan udah tidak ada COVID, 2022 sudah perbaikan. Jadi ini kalau menurut hemat saya, yang tadi disampaikan itu saya sepakat sekali terkait dengan impornya mau berapa persen tahun depan gitu. Kemudian apakah ada garansi dari pemerintah untuk bisa menyerap seluruh susu dari peternak lokal? Karena kalau saya baca datanya, saya sampai catat itu neraca susu nasional, kita ini masih kekurangan jumlah susu itu 4,88 juta ton. Nah, ini kok nggak bisa nyerap punyanya petani susu itu, kenapa gitu. Nah, kemudian tadi mungkin saya mau menambahkan sedikit yang disampaikan oleh Pak Menteri terkait dengan wortel. Mungkin bisa Pak menyerap dari Banjarnegara, itu harga per kilonya cuma 300 perak Pak. 300 perak per kilo untuk wortel. Dan pada akhirnya dibiarin aja gitu. Orang saya disuruh, udah Mbak ambil aja Mbak langsung tuh dari kebun katanya.
Jadi mereka biarkan, tidak dipanen oleh mereka, saking harganya 3 minggu yang lalu 300 per kilo, Pak. Ya, mungkin itu sedikit dari saya yang mau saya tanyakan terkait dengan rencana koperasi itu, kemudian bagaimana penyerapannya ke tahun depan, ya bagaimana yang bisa didorong dari Kementerian Koperasi ini untuk menyerap seluruh produksi susu lokal yang ada di masyarakat. Mungkin itu sedikit dari saya, terima kasih.